Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Mana suaranya? Selamat pagi. Klik klik. Ah, Pagi, Pak. Oke, selamat Pak. pagi semuanya, ya. Ya, pagi. Sehat-sehat selalu. Sehat. Siapa yang hari ini sedang gak Sehat-sehat, enak Pak. badan nih? Nggak ada. Gak ada. Sehat semua. Pak Leo doakan semua dalam keadaan sehat semua dan kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan hari ini dan esok dalam keadaan yang sehat. Ya, Pak Leo absen dulu untuk hari ini. Eh, Yohanes Aryo ini hadir, Lito, Stefani, Natasha, Dinda, Sifra, Michael Alano, Michael Nugroho, Sherin Enji, Maria Afriel, Margareta, Hesa Shauna, Michael Travis, Rico Cesar. Hesa mau berjalan-jalan kemana itu? Duduk dulu Hesa. Ya, Ricky Pratama, Antonio Berto, dan Kelly Nelson. Ini ada satu yang belum hadir ini berarti ya. Ya semoga aja bisa lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita di kelas ini. Nah, anak-anakku sekalian yang berada di kelas, Pak Leo berharap kita semua semakin hari semakin mau untuk belajar ya. Semakin kita mau untuk belajar, maka akan semakin banyak ilmu-ilmu yang akan masuk dalam diri kita. Bahkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Ini ternyata ada ruangan seperti ini yang kita bisa gunakan ya dan lebih interaktif. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar yaitu tentang ini Pak Leo share screen dulu ya. Nanti share screen-nya bisa dibesarkan dan dikecilkan. Ada tanda kotaknya seperti itu, nanti bisa untuk dibesarkan dan dikecilkan. Oke. Pak Leo akan share screen dulu. Nah, eh kelihatan di sini. Dinda, kelihatan tulisannya di layar? Halo, Dinda? Bisa kelihatan tulisannya? Bisa, Pak. Oke, Pak Leo lanjutkan. Di sini GLB dan GLBB. Ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pak Leo minta tolong dong eh, kepada Travis, coba dibacakan kompetensi dasarnya ini, Travis. Travis, Halo Pak, dibaca kompetensi dasarnya ini 3.2. menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, di sini kita membahas tentang gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak sesuai dengan hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton mungkin nanti ada pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita untuk yang hari ini, maka tujuan hari ini itu ada 3 saja tujuannya. Pak Leo minta tolong kepada Sifra untuk membaca tujuannya Sifra. Sifra, Sifra baca tujuan pembelajarannya. 1. Dengan media tayangan video gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, peserta didik dapat menganalisis gerak lurus dan jenis-jenisnya ya dengan tepat. Oke. 2. Dua, Dengan media layanan tayangan. PowerPoint tentang perbedaan kecepatan dan kelajuan, peserta didik dapat menganalisis perbedaan kecepatan dan kelajuan dengan tepat. Oke, tadi Pak Leo salah tulis ya, medianya ada 2. Terus yang nomor 3. 3. Dengan percobaan sederhana, peserta didik dapat menghitung kelajuan suatu benda. Oke, yang untuk tujuan yang nomor 3 ini sebelumnya Pak Leo sudah di WA ya, di WhatsApp ya, untuk mempersiapkan alat dan bahan. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan Sifra?
Alat dan bahannya sudah disiapkan, Sifra? Mana Sifra ini? Sudah dipersiapkan alat bahannya, Litu? Halo? Pak Leo mau cek dulu. Sudah dipersiapkan alat bahannya, Litu? Mikrofonnya dihidupkan dulu. Ya sudah. Sudah. Ya. Sudah. Oke, Pak Leo lanjutkan lagi. Sekarang nih, Pak Leo ada gambar. Kalau melihat gambar ini, apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar di atas ini? Oke, Pak Leo tanya kepada Berto. Berto, Antonio Berto, kalau kamu melihat gambar ini, apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar ini? Ini yang depan ada Pak Haji ya, ada Pak Haji, sama yang belakangnya ini ada Pak Guru gitulah ya. Dari gambar di atas, bagaimana Antonio? Pak Hajinya buru-buru ke masjid. Pak Hajinya buru-buru ke masjid. Lalu? Iya. Lalu yang di belakang? Yang di belakang? Di belakang nggak tahu mau kemana tuh. Nggak tahu mau kemana. Oke, tadi paling suka sekali jawabannya Antonio. Ada kata-kata buru-buru, ya. Pak Hajinya buru-buru ke masjid. Buru-buru itu berarti dia bagaimana ketika naik motornya? Kalau dia terburu-buru, tergesa-gesa supaya tidak terlambat, itu bagaimana Antonio? Balap. Balap itu gimana balap? Maksudnya ngebut. Ngebut. Ya, ngebut. Semakin lama semakin kenceng gitu ya, Antonio? Oke, satu lagi Pak Leo minta tolong, apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tadi? Pak Leo minta tolong kepada Stefane Jade. Halo? Stefane Jade. Halo Jade. Oh, pada Michael Alano dulu. Michael Alano, apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar ini? Michael Alano. Mikrofonnya bisa dihidupkan dulu Michael Alano. Michael Alano. Ini ada wajahnya. Suaranya nggak terdengar. Michael Alano, halo. Ini masih baru dia. Yohanes aja, Yohanes. Yohanes, apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar di sini? Tadi Antonio bagus nih ya. Pak Hajinya ngebut. Yang kamu ceritakan apa, Yohanes? Orang yang melanggar peraturan, Pak. Oh, melanggar aturan, nggak melanggar peraturannya gimana? Ngebut nggak pakai helm. Oh, ngebut nggak pakai helm. Tarik mati. Ngebut tapi nggak pakai helm itu ya? Iya. Oke, mencermatinya sampai ke yang nggak pakai helm ternyata ini. Itu juga diangkat juga ya. Oke. Ada cerita yang lain, tetapi pada intinya adalah yang di depan dia ngebut, sedangkan yang di belakangnya ini jalannya pelan tapi rata terus ya. Itu ya, rata terus. Lah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Kok bisa? Nah, ini Pak Hajinya tadi ngebut. Itulah yang namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Karena semakin lama dia semakin kenceng, maka itu gerak lurus
berubah beraturan. Sedangkan yang di belakang ini Pak gurunya itu GLB, gerak lurus beraturan. Jadi gerak tapi lempeng gitu ya. Geraknya sama terus, nggak ngebut, tidak mempercepat dan tidak memperlambat. Nah, itu GLB. Jadi ini udah ada GLBB dan ada GLB. Jadi ini yang akan kita bahas nanti. Tapi lebih lengkapnya, mari kita cek selanjutnya. Ya. Kita lihat dulu video berikut. Pak Leo, videonya Pak Leo tayangkan dari sini saja. Merupakan gerak suatu benda dalam lintasan yang lurus. Gerak ini dapat berupa gerakan dengan kecepatan tetap maupun dengan kecepatan berubah. Dalam bahasan ini, kita hanya memfokuskan gerak benda dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Dan gerak benda dengan kecepatan berubah beraturan atau biasa disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus, di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya, kecepatan benda tidak berubah dari awal pengamatan hingga akhir pengamatan atau percepatannya nol. Nah, ini GLB. Geraknya lempeng Karena dari tidak awal hingga mengalami akhir sama. perubahan kecepatan, grafik antara kecepatan dan waktu pada gerak Grafiknya. lurus beraturan dapat ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Ya, jadi kecepatannya sama terus. Datar ya, kecepatannya tetap. Semakin Kecepatan lama pada gerak lurus beraturan dapat dihitung secara matematis menggunakan rumus berikut ini. rumusnya V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, S adalah perpindahan yang dilakukan benda dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Gerak lurus berubah beraturan. sekarang yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatannya tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara Kecepatannya teratur semakin lama sehingga semakin memberikan bertambah. percepatan yang tetap. Adanya percepatan pada gerak ini adalah letak perbedaan utama antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dari gerak Sekarang lurus kita lihat berubah perbedaan beraturan grafiknya. adalah sebagai berikut. Ya, jadi semakin ke kanan itu kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan grafik antara percepatan dan waktu dapat ditunjukkan oleh Tapi gambar berikut percepatannya ini. sama terus. Percepatannya sama. Tetapi Gerak lurus kecepatannya semakin berubah lama beraturan semakin besar. dapat berupa gerak lurus dipercepat secara beraturan. Sebagai contoh adalah buah Ini kelapa yang jatuh dari pohon, Buah kelapa jatuh dari pohon itu dan semakin gerak lama lurus semakin cepat. diperlambat. Sebagai contoh Tapi perlambat, adalah sebuah bola yang dilempar lurus ke atas. bola dilempar lurus ke atas, maka semakin lama kan menjadi pelan bolanya yang ke atas. Ya. Itu videonya. Nah, paling mau simpen dulu nih supaya kalian bisa memikirkan apa yang membedakan antara GLB dan GLBB. Paling nanti bisa menanggapi videonya. Tanggapan videonya bagi yang mau menanggapi videonya ini Paleo kepada Kelly. Gimana videonya tadi Kelly? Ya, dihidupkan mikrofonnya. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Ya, Kelly bicara. Suaranya Paleo di sini dengarnya putus-putus. Oh ya, oke. Gimana tanggapanmu tentang video tadi, Kelly?
Videonya bagaimana Kelly tadi? Video GLB dan GLBB. Ya, GLB dan GLBB menurutmu bagaimana? Tanggapanmu aja. Kalau GLB itu gerak lurus beraturan, Mm-mm. tapi semakin lama tuh semakin cepat gitu. Itu yang apa? Yang GLBB Yang GLBB ya. Oh, coba diulangi lagi Kelly. kalau GLBB semakin beraturan dan semakin lama tuh semakin cepat gitu kan. Sebentar. Pak Leo kepada Litu dulu deh, Litu. Itu tadi tanggapannya Kelly bagaimana? Bener enggak Litu? Ya, Hmm? apa gimana? Tadi katanya si Kelly GLB itu semakin lama semakin cepat. Eh itu kan yang Hmm? GLBB itu. Itu yang GLBB. Iya, Berarti yang GLB bagaimana? yang GLB itu kalau kalau nggak salah semakin lama lambat. Semakin Apa? lama semakin lambat? Enggak. Yang GLB itu sama terus. Sama terus. Ya. Coba deh Pak Leo tak tanggapan lagi kepada Travis. Halo Travis. Nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa ya Kelly ya. Ini namanya belajar tuh begini ya. Salah nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah apa namanya menjadi patah semangat, nggak usah. Itu wajar. Kan ini juga kita masih belajar, ya kan? Michael Travis, halo. Halo Michael Travis. Ya Pak, Menanggapi videonya ini tadi bagaimana? GLB kecepatannya sama. GLB kecepatannya sama. GLBB sama. GLBB semakin cepat semakin cepat. semakin lama semakin cepat. Ya. Apakah hanya semakin cepat saja GLBB? Apakah GLBB hanya semakin cepat saja? Bagaimana? Pak Le tanya kepada Michael Travis lagi, apakah hanya semakin cepat saja? Tidak. Bagaimana tadi yang buahnya dilempar ke atas? Begitu? Makin cepat. Yang terjadi adalah coba kepada Dinda. Dinda, halo. Halo Dinda. Halo Dinda. Ya, Ya. Apakah GLBB hanya yang semakin lama semakin cepat saja? Bagaimana? iya. Oke, begini coba kita lihat lagi apa namanya? Nanti videonya ada GLB dan GLBB. Coba sekali lagi gini nih. Kita lihat videonya sekali lagi ya. Kelihatannya masih banyak yang belum. Ini cuma 3 menit aja videonya. Coba sekali lagi. Coba diperhatikan. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda Gerak dalam lurus lintasan yang lurus. itu ada dua.
Gerak ini dapat berupa Ya. gerakan dengan kecepatan Gerak lurus tetap ada yang maupun dengan GLB kecepatan dan berubah. GLBB. Dalam bahasa Kecepatannya ada yang ini, berubah, ada yang kita tetap. hanya memfokuskan gerak benda dengan kecepatan Coba tetap diperhatikan nih. atau gerak lurus Pertama, beraturan gerakan dengan atau kecepatan biasa tetap disingkat dengan itu GLB. GLB. Itu Dan gerak kecepatannya benda tetap. dengan kecepatan berubah Gerak dengan beraturan kecepatan berubah atau biasa beraturan disebut sebagai gerak lurus itu yang berubah GLBB. beraturan Berubahnya atau beraturan. disingkat dengan GLBB. Nah, sekarang tuh yang GLB Gerak lurus beraturan. yang GLB Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus, lintasannya lurus, di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan. kecepatannya tidak berubah, berarti Artinya, kecepatannya sama kecepatan benda terus. tidak berubah dari awal pengamatan Jadi awal hingga sampai akhir akhir itu pengamatan kecepatannya atau sama percepatannya terus. nol. Percepatannya 0, berarti tidak semakin cepat, Karena tidak semakin tidak lambat. mengalami perubahan kecepatan, grafik antara kecepatan dan Nah, waktu pada di gerak lurus grafiknya, beraturan dapat antara ditunjukkan kecepatan oleh dan grafik waktu berikut ini. Itu lurus begini, horizontal. Kecepatannya 1, 2, Kecepatan 3, pada 4 gerak ini lurus sama beraturan semua. dapat dihitung secara matematis menggunakan rumus berikut ini. Ya, ini rumusnya. P sama dengan S P per T, jarak di mana per P adalah waktu. kecepatan dalam Perpindahan satuan per meter per waktu. sekon. S adalah perpindahan yang dilakukan benda dalam satuan meter. Dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Itu yang GLB ya. Sekarang kita bahas yang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan Lintasannya kecepatan lurus, tetap atau konstan. percepatannya tetap Artinya, atau konstan. gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara Nah, kecepatannya teratur berubah sehingga secara teratur. memberikan percepatan Jadi yang tetap. bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Adanya percepatan pada gerak ini adalah letak perbedaan utama antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu Grafiknya, dari gerak lurus Coba berubah lihatin, beraturan V-nya semakin adalah sebagai lama berikut. semakin naik. Nah, naik. Nah, ini kecepatannya bertambah Sedangkan seiring grafik waktu. antara percepatan dan waktu dapat kalau ditunjukkan percepatannya oleh gambar berikut ini. Sama, konstan percepatannya. Ini A ya, akselerasi. Gerak lurus berubah beraturan dapat berupa gerak lurus dipercepat secara beraturan. Dipercepat, Sebagai contoh adalah buah kelapa buah yang kelapa dari jatuh pohon. itu makin semakin lama semakin cepat. Dan gerak sampai lurus bawah. diperlambat Kalau yang Sebagai di gerak contoh, lurus diperlambat, adalah sebuah bola yang bola dilempar lurus ke atas, kan lama-lama bolanya berhenti di atas, kemudian kembali lagi ke bawah. Begitu ya. Nah, sekarang begini. Yuk, Pak Leo minta tolong kepada kalian semua untuk silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ini ada 3 meja di sini. Di samping kanannya ada meja yang setengah lingkaran. Di atas ada meja bulat, ada meja kotak. Silakan kalian satu meja diisi 5 siswa. Satu meja diisi 5 siswa. Yuk, satu meja diisi 5 siswa. Silakan menuju ke mejanya masing-masing. Satu meja diisi 5 siswa. Silakan menuju ke mejanya masing-masing. Yuk. Hesa, Jade, Kelly, silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Satu meja diisi oleh 5 siswa. Jade, Stephanie, Jade. Halo Jade. Kelly, pindah dulu Kelly. Ayo pindah. Itu Hesa bisa pindah. Kemana Hesa? Ya duduk di kursi merah juga boleh itu. Satu meja diisi 5 siswa. 5 atau 4 ya? Oh 4 siswa. Sorry. Satu meja 4 siswa saja. Yang sudah ada 4 berarti Hesa bisa ke kursi merah. Michael Alano bisa ke
kursi coklat Michael Alano, ke yang coklat Alano. Itu udah 5. Michael Alano. Sudah ya? Oke, yang di kursi putih ada Yohanes, ada Michael Nugroho, ada Kelly, dan ada Litu. Di kursi merah ada Ricky Pratama, ada Michael Alano, ada Rico, dan ada Hesa Siona. Di kursi coklat ada Sifra, ada Michael Travis, Dinda, dan Antonio Berto. Ya. Tugas kalian adalah ini Stephanie Jade. Mungkin masih ke belakang ini ya. Stephanie Jade, halo, bisa ke kelompoknya. Bisa ke kursi merah ya nanti Jade ya. Tugas kalian adalah 1, silahkan mendiskusikan soal yang ada di papan tulis. Kalian klik papan tulisnya. Terus nanti semua bisa ngobrol. Sekali lagi, yang bisa berbicara cuma yang ada di dalam lingkaran kalian saja. Yang di luar lingkaran kalian, sebentar ke sini ya. Nah, yang bisa ngobrol cuma Ricky, Michael Alano, Hesa, dan Rico Cesar. Halo, Stephanie Jade bisa duduk di sini ya. Nah, berlima ini yang bisa ngomong, kelompok lain nggak bisa dengar ya. Nanti jawabannya silakan ditulis di papan tulis. Pak Leo minta tolong kepada siapa ini ya? Hesa untuk memimpin kelompoknya ini ya. Silakan diajak ngomong teman-temannya. Jawabannya apa? Papan tulisnya diklik dulu. Pak Leo ke kelompok lain dulu. Nah, Yohanes Ariel itu Kelly dan Michael Nugroho. Pak Leo minta tolong kepada Yohanes untuk memimpin rapatnya. Memimpin Itu rapat. saja, Pak. Hah? Loh, Saya nggak bisa ya mimpin. nggak apa. Litu, Ya, kamu nggak apa. pimpin diskusinya. Nanti tulisan jawabannya di papan tulis ya. Jawabannya tulis Ya. di papan tulis. Yuk. Kelompok di sini, halo Sifra, kepala duduk di meja. Sifra, Michael Travis, Antonio Berto, dan Dinda. Ya, ini paling minta tolong Sifra nanti memimpin yang di sini ya. Yang bisa Ya, Pak. dengar suaramu cuma yang ada di dalam lingkaran saja. Jadi yang lain nggak bisa dengar. Tulis Oke, Pak. jawabannya di papan tulis. Sifra yang memimpin. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Yuk Litu, silakan berdiskusi. Siapa yang mau jawab? Ya, siap-siap. Hesa Siona, halo. Di sini kok belum diskusi? Hesa Siona. Halo. Silakan berdiskusi. Klik di papan tulisnya. Klik di papan tulisnya ini. Kemudian silakan dijawab pertanyaan diskusi yang pertama. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Sebutkan masing-masing contohnya. Oke. Silakan klik papan tulisnya. Ricky Pratama kelihatannya tadi bisa bicara ya. Pak, bisa. Nah, teman-temannya tolong diajak menjawab Ricky. Ya, Pak. Yuk diisi papan tulisnya. Teman-temannya Ya, Pak. diajak ngobrol. Ya. Yuk, Michael Alano dihidupkan. Silakan semua menghidupkan mikrofonnya. Ya, yuk Ricky Pratama diminta tolong ini Hesa, Alano, Rico, dan Stefane untuk mengisi yang di papan tulis ya. Ini belum ada jawabannya.
Halo Bu Eni. Halo Pak Sabar. Halo Pak Sabar. Pak Sabar, ini anak-anak sedang diskusi kelompok. Bisa kalau misalkan mau mendengar pembicaraan mereka bisa mendekati ke arah mereka. Bu Eni, ini anak-anak sedang diskusi kelompok. Jadi di mejanya masing-masing yang bisa mendengar suara mereka cuma yang ada di sekitar mereka. Kalau Bu Eni nanti mau mendengar, bisa mendekat ke mejanya mereka. Nanti bisa mendengar suaranya mereka diskusi. Monggo saya tak ngecek di diskusi di atas dulu. Aku sudah ngisi. Ya, Pak Leo cek isinya. Kelly, Ya, Pak. Yuk. Silakan Ini mengisi. sudah 2, Pak. Sip sip sip. sudah 2. Ayo Litu, Nakel Nugroho, Kelly. Ya, ini yang ngisi aku Ya. sama itu, Pak. Kelly sama Michael belum. Oh ya, boleh boleh boleh. Kelly. Oh, Suatu adalah Untuk yang nulis siapa apa idenya siapa terus nanti tulis namanya ya. Dalam kurung namanya gitu ya. Atau ini bareng-bareng kok ya? Ya udah enggak apa-apa bareng-bareng. Oke, dibahas ya. Silakan mengeluarkan pendapatnya, mikrofonnya dihidupkan. lintasan Halo, di kelompok kursi merah kok tenang-tenang saja ini? Kelompok kursi merah. Halo. Riki Pratama, Michael Alano. Jawabannya ditulis di papan tulis ya. Yuk. Klik papan tulisnya, akan keluar tulisan eraser. Kemudian silakan jawabannya di sana tulis ya. Ayo. Teman-temannya juga suruh nulis yang lain. Oke. Pak Leo ke kelompok lain dulu. tulis. Gimana? Lancar? Litu? Ya. Bisa. Harus tambahin 1. Oke. Biar tidak bertumbukan digeser ayo. Ini tak boleh geser sini ya. Oh, ini kepanjangan gimana? Kepanjangan di enter. Biar nanti dia di bawahnya. Ya. Misalkan gini nih ya. Sebentar. Oh, diantar ya. Nah, nih. Udah Pak Leo taruh bawahnya ini. Tuh. Nah, ini. Sebentar. Oh ya, ya gitu ya. Yuk, dirapikan ya. Dirapikan. beratur. Yo, Antonio Bertung manain jalan-jalan. Sifra sudah lancar? Kereta apa? Itu apa? GLB. Kereta bukan sih? Kereta di rel lurus. Ya. Atau kereta atau ya.
Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Buat ini GLB. Siapa ini? Panjang banget. Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Iya, Pak. Kelompok kursi merah. Yuk, waktu diskusinya 5 menit lagi. Duh, belum ada jawabannya. Ini Michael Alano, Rico, Ricky, Stefane, Jade. Kok belum ada jawabannya? Oke. Oke, sudah selesai ya? Ya, Sudah selesai. Oke, sebentar. Kurang Yuk. lebih, Pak. Ya. Oke, sudah selesai ya? Ini yang diskusi semua. Stefani Jade ke kelompok kursi merah tadi gimana? Oke. Diskusinya sudah Oke. selesai. Christinaila bisa Yeay. gabung di kursi merah. Rokok. Oke, diskusinya sudah selesai. Pak Leo minta tolong tetap di kelompoknya masing-masing saja, enggak apa? Siap, Pak. Sekarang Pak Leo minta tolong kepada timnya Yohanes untuk membacakan hasilnya diskusi. Ya, silakan dibaca kelompok kursi putih. Silakan. Saya, Pak. Ya. Jawabannya kelompok kita adalah yang pertama, GLBB tidak mempunyai percepatan sedangkan GLB tidak mempunyai percepatan sedangkan GLBB mempunyai percepatan. Oke. Contoh GLBB yaitu buah jatuh dari pohon. Ada contoh yang lain? Contoh peristiwa GLB adalah ketika kita melempar bola bowling ke sasaran tembak, laju kereta api saat bergerak. Sedangkan contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti dan seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Oke, lanjut. GLB kecepatan benda tetap yaitu tidak berubah, itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Sip. Oke. Ya, Kelompok kursi putih. Sekarang kepada kelompok kursi coklat, kursi kayu. Silahkan mempresentasikan. Siapa yang akan bicara? Sifra ya. Oke, silahkan Sifra. Dibacakan. Kelompok kursi coklat. Gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konsisten. Contohnya kereta yang bergerak di daerah lurus dan datar. Yuk, lanjut. Untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak suatu benda pada lintasan dengan percepatan konstan. Contohnya bola yang dilempar ke atas dan buah kelapa yang jatuh dari pohon.
Oke, terima kasih kelompok sudah berdiskusi. Kemudian kita lanjutkan dulu. Coba perhatikan ke sini lagi. Jadi ini ya grafiknya ya. Kalau yang GLB ini jaraknya bertambah, waktunya semakin lama jaraknya semakin bertambah, itu GLB. Kecepatan ini tapi lurus ya. Perubahan jaraknya itu teratur. Kecepatannya ini mendatar horizontal seiring berjalannya waktu. Percepatannya 0, ini di posisi 0 ini. Pas di 0. Jadi nggak ada percepatannya. Sedangkan GLBB ada yang dipercepat dan diperlambat. Nah, sekarang tadi sudah membahas perbedaannya GLB dan GLBB. Maka sekarang kita ke tayangan PowerPoint. Kita mau membedakan antara apa perbedaannya kecepatan dan kelajuan. Oke. Pak Leo mau menayangkan dulu. Sudah terlihat di kamera kalian? Sudah. Sudah? Sudah. Tolong dibaca ini kepada Berto tadi. Berto dibaca? Masih kelihatan? Antonio Berto Ya Pak, ya Pak. dibaca? Kelihatan? Kecepatan dan kelajuan. Oke, kecepatan dan kelajuan. Oleh Bapak Leonardus Anis. Apa bedanya kecepatan dan kelajuan? Apa ya bedanya ya? Berbeda nggak ya? Pastinya ada bedanya. Nah, sebelumnya kita bedakan terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kita lanjutkan, kita bedakan terlebih dahulu apa itu kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan persatuan waktu. Perpindahan itu adalah jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal. Jadi jarak yang terpendeknya dari posisi akhir di mana, posisi awal di mana, jarak terpendeknya itu disebut dengan perpindahan. Sedangkan kelajuan itu adalah jarak tempuh persatuan waktu. Jarak tempuh adalah total panjang lintasan, ya, total panjang lintasan, ya. Nah, sekarang ada seorang yang berjalan naik mobil ini bergerak 8 km ke arah timur, kemudian ke arah utara panjang 5 km, kemudian ke arah barat sepanjang 8 km. Nah, kalau demikian maka jarak tempuhnya adalah ya 8 ditambah 5 ditambah 8, jadi 21 km ya, ini ya, 8 ditambah 5 ditambah 8 lagi, berarti adalah 21 km. Sedangkan perpindahannya yang garis merah ini perpindahan jarak terdekat kan, jarak terdekatnya dari posisi akhir dan posisi awal, maka perpindahannya dengan demikian berapa kilometer? 5 km kan, jaraknya ini sama kayak jaraknya dari sini ke sini ya. Oke, itu perpindahan dan ini jarak tempuhnya. Berarti apa bedanya kecepatan dan kelajuan? Coba kita cek. Dari posisi A ke posisi B, seseorang bergerak, dia ke timur 8 km, ke utara 5 km, dan ke barat 8 km.
Kalau kita mau menghitung kelajuan, ini waktu yang ditempuh 5 jam. Dari A ke B, 8 km, 5 km, 8 km, waktunya itu 5 jam. Maka kelajuannya adalah jarak tempuh dibagi waktu, yaitu 21 km tadi. Totalnya jaraknya kan 21 km dibagi 5. Berarti 4,2 km per jam. Ya, 4,2 km per jam. Sedangkan kalau kecepatan yaitu adalah perpindahan dibagi waktu. Tadi berpindahnya dari A ke B kan cuma 5 km saja. Dibagi dengan waktunya juga 5 jam, maka kecepatannya adalah 1 km per jam. Oke, bisa membedakan ya. Kelajuan, jarak tempuhnya, semua ini 8, 5, 8. Sedangkan kecepatan perpindahan per waktu. Apakah paham? Pak Leo cek kepada yang ada di sini, apakah sudah paham? Belum ada jawaban. Apakah sudah paham? Paham. Michael Nugroho ya. Oke. Pak Leo lanjutkan ke aktivitas kita selanjutnya. Siapkan alat bahan yang sudah Pak Leo bagikan ke kalian kemarin, yang udah Pak Leo minta untuk kalian cari. Alat dan bahan yang dipersiapkan: bola atau mobil-mobilan, stopwatch, dan selotip warna hitam untuk menandai batas dari jarak tempuhnya. Nah, cara kerjanya begini. Siapkan jalur yang datar, tidak miring ke atas atau tidak miring ke bawah, jalurnya datar. Buatlah tanda dengan selotip sebagai batas. A itu nanti 1 meter, B 2 meter, C 3 meter, dan D-nya 4 meter. Kalian buat jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Kemudian, setelah membuat tanda, bola dan mobil-mobilannya diposisikan di posisi awal. Ditaruh di posisi awal. Ya. Kemudian, berilah dorongan pada bola atau mobil-mobilan bersamaan dengan kalian menekan tombol stopwatch. Untuk menghentikan stopwatch dan hentikan stopwatch setelah bola atau mobil-mobilan melintasi posisi akhir. Jadi, bola dan mobil-mobilan di posisi awal diberi dorongan. Ketika mereka berjalan, hentikan stopwatch ketika sudah di posisi akhir untuk mencatat berapa waktu yang digunakan untuk melintasi posisi awal hingga posisi akhir. Catat data di lembar pengamatan. Kalian catat di kertas dulu sementara. Ulangi untuk mencatat data 2B, 2C, dan 2D. Maksudnya yang jaraknya 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Oke. Silahkan kalian kerjakan secara individu berarti ini ya, di rumah masing-masing. Silahkan mencatat jarak 1 meter butuh berapa detik, 2 meter butuh berapa detik, 3 meter butuh berapa detik, 4 meter berapa detik, melemparnya masing-masing, sehingga nanti kita akan menghitung berapa kelajuannya. Silahkan, Pak Leo beri waktu untuk melakukan aktivitas. Ya, silahkan. Ya, silakan beraktivitas sendiri-sendiri. Jarak 1 meter, jarak 2 meter, jarak 3 meter, jarak 4 meter, nanti berapa detik? Oke. Untuk kali ini, untuk mempersingkat, bisa milih salah satu. Bisa yang jaraknya 1 meter, bisa yang jaraknya 2 meter, 3 meter, atau 4 meter. Silakan kalian pilih salah satu. Kemudian mobil-mobilan atau bolanya kalian
beri dorongan, kalian beri dorongan, kemudian dicatat di posisi awal hingga posisi akhir butuh berapa detik. Oke. Ya, sekarang kan Pak Leo tuliskan. Kepada Michael Travis. Halo Travis, dengar suaranya Pak Leo? Kelompoknya kursi coklat. Dinda, halo. Di kelompoknya kursi putih sudah ada yang mengerjakan aktivitasnya. Oke. Berapa litu? Jarak tempuh yang kamu pakai yang berapa litu? 1 meter, 2 meter, atau 3 meter? Aku 1 meter. Ini di praktekinya juga harus 1 meter ya Pak? Ya, Apa- jarak 1 meter butuh berapa detik? Oh, itu belum Pak, belum. Oke, paling beri waktu. Masih di Yohanes, proses. udah jarak yang berapa meter Yohanes? Itu nyari penggaris Oh, nyari penggaris. buat ngukur 1 meternya. Oh iya. Itu satu ubin, kalau kalian ada ubin itu 30 cm. Berarti kalau 1 meter kira-kira 3 ubin sepertiga. 3 sepertiga ubin. 3 sepertiga ubin. Itu 1 meter. Sifra sudah melakukan percobaannya? Bikin Pak. Oke, yang berapa meter? Berapa meter? 1 meter. 1 meter butuh berapa detik? 2. Butuh 2 detik saja. Oke, sekarang perhatikan semua di layar kalian. Pak Leo beri satu contoh dalam pengerjaannya. Jika jarak temunya 1 meter dan waktunya 2 detik, maka dalam penghitungannya kelajuan atau V itu sama dengan, ya berarti 1 meter dibagi 2 detik. 1/2 yaitu adalah 0,5 meter per sekon. 1/2 atau 1/2 atau 0,5 boleh. Berarti kelajuannya adalah 0,5 meter per sekon. Oke, begini, karena juga ini berkaitan dengan waktu, kalian coba di rumah dan nanti hasilnya dikirim ke Pak Leo. Untuk jarak 2 meter, 3 meter, dan 4 meter bagaimana? Cara penghitungannya sama seperti ini. Jarak dibagi waktu. 1 meter dibagi 2 detik, maka 0,5 meter per sekon. Nah, gitu. Nah, sekarang kita sudah melalui kegiatan hari ini. Kita coba refresh dulu lah ya. Kita refresh dulu. Pak Leo minta tolong ke kalian sekarang ya. Nah, untuk kesimpulan hari ini, pelajaran apa yang bisa kita dapat? Coba kalian buat sebuah kalimat yang menggunakan 14 suku kata. Maksud Pak Leo begini ya, misalkan GLBB itu udah 4 suku kata.
GLBB itu 4 suku kata. Buat sampai 14 suku kata. Misalkan GLBB adalah, nah, atau misalkan GLB itu udah 5 suku kata. Buatlah menjadi 14 suku kata. Ya. Kita rancang yuk. Menjadi 14 suku kata. Menyimpulkan kegiatan hari ini tentang GLBB, tentang GLB, tentang kelajuan, tentang kecepatan. Yuk. 14 suku kata. Mungkin kalian bicarakan dulu, terus nanti Pak Leo tambahin deh, enggak apa-apa. Kelihatannya yang sudah punya ide ini Sifra ini. Sifra? 14 suku kata apa Sifra? Nanti Pak Leo tambahin apa? Halo Sifra? GLBB yaitu GLBB yaitu itu baru 7, yuk. gerak Gerak lurus berubah beraturan. GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Itu 18 itu. Kebanyakan ya, Pak? Heeh. Yuk kita kurangi yuk. Yaitunya enggak usah. GLBB gerak lurus berubah GLBB gerak lurus berubah beraturan. 15, Pak. GLBB gerak lurus berubah beraturan. 14. Berubahnya jadi berubah gitu aja ya, nggak usah pakai be ya. Gini coba gimana? GLBB gerak lurus berubah beraturan. Ya, Pak. 12, Yo, Pak. yang lain yuk. Aryo. Litu. Ya, Litu. Kecepatannya bagaimana? Iya. Gimana Litu? Gimana tadi? 14 suku kata. Iya, 14 suku kata. Apa? GLB itu kecepatannya atau gimana? Apa Litu? Oh. GLB itu kecepatannya sama GLB itu kecepatannya sama selalu kecepatannya selalu apa? Selalu tetap. Oke. Iya. Yuk, dua lagi, ayo. Yohanes. GLB kecepatannya. Oh iya, Michael Nugroho apa tadi? GLB kecepatannya 0. Ini udah GLB itu kecepatannya selalu tetap. Tentang kecepatan tadi gimana, Mas? Kecepatan tuh pakai perpindahan atau pakai jarak ya? Kecepatan pakai jarak atau pakai perpindahan? Pindah, Pak. Gimana Michael Nugroho? Pindah. Perpindahan ya. Berarti gimana kata-katanya? Perpindahan itu untuk kecepatan itu ya. Perpindahan itu untuk kecepatan perpindahan untuk mengukur
gimana ya tadi ya? Atau kecepatan perpindahan persatuan waktu. Kecepatan perpindahan persatuan waktu. Pas 14 ya. Terus kelajuan jarak tempuh persatuan waktu. Kelajuan jarak tempuh persatuan waktu. Anak-anakku sekalian, coba kita pakai lagunya pada hari Minggu. Bagaimana? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Masih ingat kan lagunya itu? Masih ingat gak kata-kata itu? Lagunya itu tahu nggak? Lupa, Kak. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Lagunya seperti itu ya? Iya. Nah ini pakai nadanya itu. GLBB gerak lurus berubah beraturan. GLB itu kecepatannya selalu tetap. Kecepatan perpindahan persatuan waktu. Kelajuan jarak tempuh persatuan waktu. Gimana? Terus yang bawahnya, yuk kita belajar tambah ilmu tambah pintar. Yuk kita belajar tambah ilmu. Belajar tambah ilmu. Jadi pandai. Coba kita nyanyikan. Kalau nyanyi bersama-sama tidak bisa ya kalau online begini ya. Coba nomor 1 yang nyanyi nanti Michael Nugroho. Yang kedua yang nyanyi Sifra. Yang ketiga yang nyanyi Yohanes. Yang keempat yang nyanyi Litu. Yuk. GLBB Michael Nugroho dulu, yuk. Ayo Michael Nugroho. Aduh, lagunya gimana ya? GLBB lagunya pada hari Minggu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Yuk. Gimana berarti nyanyinya ini? Sabtu sih. Hari Minggu, pada hari Minggu ku. GLBB gerak lurus berubah beraturan. GLBB gerak lurus Berubah. Yuk, sambil dinyanyikan pakai lagunya pada hari Minggu yuk. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Pak beri contoh dulu ya. GLB itu kecepatannya selalu tetap. Kecepatan perpindahan persatuan waktu. Kelajuan jarak tempuh persatuan waktu. Yuk kita belajar tambah ilmu tambah pintar. Yuk kita belajar tambah ilmu jadi pandai. Yuk. Gitu. Terima kasih anak-anak. Nanti dinyanyikan lagi. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yang hidupkan kameranya, hidupkan mikrofonnya. Kita nyanyi bareng aja coba yuk. 1, 2, 3. GLBB gerak lurus berubah beraturan. GLB itu kecepatannya selalu tetap. Kecepatan perpindahan persatuan waktu. Kelajuan jarak persatuan waktu.
Yuk kita Kita belajar tambah belajar ilmu, tambah ilmu, tambah pintar. pintar. Yuk kita Kita belajar belajar tambah ilmu, tambah jadi ilmu, tambah pandai. pandai. Oke. Nah, ini berikutnya Pak Leo sudah menyiapkan juga. Sebentar. Masih bertahan dulu sebentar. Tolong semuanya bersiap-siap. Nanti akan Pak Leo berikan kodenya untuk kita menjawab soal-soal yang telah kita buat. Soal-soal apa? Menjawab soal-soal dari yang telah kita pelajari hari ini. Ya, sebentar. Tunggu sebentar. Pak Leo ini taruh di mana tadi? Nah, kita akan mengadakan kuis lagi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran kali ini. Sejauh mana kalian mempelajari coba dilihat di kolom chat kalian. Pak Leo tulis di kolom chat kalian, yuk. Nah, silakan klik di kolom chat kalian. Silakan klik di kolom chat kalian. Yuk. Sudah ada 3 yang masuk. Yohanes, Kelly, dan Michael Nugroho. Ayo, dipencet saja di kolom chat. Sifra, Jade, baru 5 orang. Ricky, Dinda, Titus, Travis, 9 orang. Oke, 9 orang kita mulai ya. Bersiap-siap. Sudah, siap-siap. Pak Leo klik mulai. Dan silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. On fire, Dinda menduduki peringkat pertama. Berikutnya ada Ricky dan Kelly. Dinda masih di posisi 1. Disusul nih Ricky. Dinda di posisi 2 sekarang. Dinda kembali lagi di posisi 1.
Oke, Dinda masih di posisi 1 sekarang. Dinda di posisi 2. Kelly di posisi 1. Apakah bisa tergeser? Ayo. Sementara ini Yohanes Aryo di posisi 1, Kelly di posisi 2, dan Siva di posisi 3. Apakah ada yang akan menyusul? Dinda masih berpeluang. Hesa langsung menggeser. Ayo. Iya, Dinda di posisi 2. Hesa masih ada kemungkinan. Iya, Hesa menggeser Dinda. Jit, masih ada 2 soal lagi. Posisi 1 ada di Yohanes Aryo, posisi 2 Hesa, dan posisi 3 Dinda. Dengan perolehan skornya ini. Jit kurang 1 soal lagi, Michael Nugro kurang 1 soal lagi. Ayo sudah diklik. Ya. Akhiri 1, 2, 3. Selamat kepada juara 1, 3 Dinda, nomor 1 Aryo, 2 Hesa, dan 3 Dinda. Ya, terima kasih telah bermain. Di sini ada 3 yang salah. Ada 3 yang salah untuk Yohanes Aryo. Hesa juga ada 3 yang salah. Dinda juga ada yang 3 yang salah. Makanya dapatnya nilainya 70 di sini ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas gerak dan gaya. Kita sudah membahas mengenai perbedaan GLB dan GLBB ya. Kita juga sudah mengetahui apa bedanya kecepatan dan kelajuan dan menghitung kelajuannya. Berarti kita sudah memenuhi tujuan di hari ini, gitu ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan coba membahas tentang hukum Newton. Ya, terima kasih sudah bergabung. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak telah bergabung. Pak Leo akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah, boleh keluar dari ruangan. Terima kasih. Maaf Bu Eni, ini masih baru juga karena dengan saya.